Dari aksennya, saya tidak berpikir dia orang lokal. Jory mencatat. Benar-benar, saat Charles mendengar bahwa dia bukan orang lokal, dia mencibir dan tidak lagi keberatan. Bawa aku padanya. Beraninya dia bertindak begitu berani di Jadeboro, wilayah kita. Dia pasti muak hidup. Bawa beberapa pria bersama. Saya akan memastikan hari ini bahwa dia tidak meninggalkan kota ini hidup-hidup. Ayo pergi. Mengikuti perintahnya, semua pemuda di kamar pribadi mengambil botol bir dan bergegas keluar. Jonathan, bagaimanapun, hanya duduk di sana dengan acuh tak acuh dari awal hingga akhir seolah-olah dia tidak melihat apa-apa. Melihat itu, penghinaan di mata Emmeline semakin meningkat. Apakah kamu tidak pergi? Tanya Charles, tiba-tiba menghentikan langkahnya dan mengalihkan pandangannya ke arah Jonathan meski sudah sampai di pintu. Tidak, Jonathan menolak tanpa sedikit pun keraguan. Ini sudah larut, jadi aku harus pulang. Aku tidak tertarik dengan perkelahian antara beberapa anak ingusan. Akui saja bahwa kamu takut. Mengapa Anda membuat alasan? Charles mendengus mendengarnya. Benar-benar pengecut. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang disukai Emmeline tentang Anda. Sudahlah, tetaplah di sini dan jadilah ayam jika kau takut. Semuanya, ikut aku. Setelah mengatakan itu, dia menyerbu ke pintu bersama yang lain. Meskipun demikian, Jonathan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya sama sekali, bahkan tidak bergerak untuk berdiri. Tinggalkan saja sendiri jika kamu ingin melakukannya. Aku tidak pergi. Emmeline tiba-tiba membentak ketika dia melihat bahwa dia masih tidak berguna seperti sebelumnya. Jenis orang yang paling saya benci dalam hidup saya adalah orang seperti dia, penakut dan pengecut. Dia bahkan tidak terlihat seperti laki-laki. Lupakan dia, Emmeline. Dengan Charles di sini, semuanya akan baik-baik saja. Nana menahan punggungnya dan melontarkan pandangan sedingin es kepada Jonathan, matanya dipenuhi rasa tidak suka. Aduh, pria lemah dan tak bertulang seperti dia benar-benar menjijikkan. Tidak lama setelah kata-katanya jatuh, Jonathan melirik ke pintu dengan tenang dan bergumam, tidak perlu keluar lagi. Apa? Dalam sekejap, semua orang menyentakkan kepala mereka ke belakang dan menatapnya, tidak cukup memahami maksudnya. Mereka datang, Jonathan menjelaskan dengan lembut. Tepat ketika dia selesai berbicara, ledakan menggelegar membelah udara. Pintu kamar pribadi ditendang terbuka dari luar. Detik berikutnya, seorang pria gemuk masuk dengan selusin antek. Begitu dia melangkah ke kamar, dia menendang perut Jory. Dengan pukulan itu, pria itu terlempar kembali ke tanah. Kenapa, kamu masih ingin kabur, nak? Pria gemuk itu memegang dua buah kenari di tangannya yang terus dikepal dan dilepaskannya. Dia memasang ekspresi angkuh di wajahnya. Itu dia, Tuan Goldberg. Si gendut sialan inilah yang memukuliku. Jory menunjuk pria gemuk itu. Dia berjuang bangkit dari tanah sambil mencengkeram perutnya setelah ditendang ke tanah. Tamparan. Sesaat setelah kata-katanya terdengar, pria gemuk itu memukul wajahnya, menyebabkan darah menetes dari sudut mulutnya. Jaga mulutmu, beraninya kamu. Ketika para pria muda yang baru saja minum melihat bahwa pria gemuk itu sama sekali tidak menghormati mereka, emosi mereka melonjak. Dibantu oleh keberanian cair, mereka mengangkat botol bir di tangan mereka untuk menghancurkannya. Tapi sebelum mereka bisa melakukannya, mereka menatap moncong selusin senjata. Dalam sekejap, beberapa pemuda itu begitu ketakutan hingga napas mereka terengah-engah. Bukankah banyak dari kalian yang akan melakukan kontak fisik denganku? Mengapa kamu berhenti? Pria gemuk itu mendengus saat melihat wajah mereka yang memucat ketakutan. Menatap mereka dengan jijik, dia mengangkat tangan dan mengayunkannya ke wajah pria yang paling dekat dengannya. Saat tamparan tajam terdengar, telapak tangan merah cerah langsung terwujud di wajah pria itu. Sayangnya, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun protes. Nak, tadi kamu bersenang-senang dengan pacarmu di kamar kecil dan bahkan berhubungan fisik denganku, ya? Pria gemuk itu melirik Jory. Salah satu anteknya segera mengangkat pistol di tangannya dan menjatuhkannya ke kepala Jory tanpa sepatah kata pun. Seketika, darah menyembur keluar dari kepala Jory dan mengalir ke wajahnya. Omong kosong, kami mengalami pertandingan yang hebat kali ini. Itu adalah pikiran pertama Charles. Bung, kamu dari geng mana? Beri saya petunjuk di sini, bukan. Menahan terornya, dia memaksa dirinya untuk tampil acuh tak acuh. Tidak lama setelah dia berbicara,
Pria gemuk itu menendang perutnya dengan keras, membuatnya jatuh berlutut. Apakah saya mengatakan bahwa Anda dapat berbicara? Beraninya kamu? Charles menembakkan belati ke arahnya, kemarahan berkobar di matanya. Kamu melewati batas, gendut. Anda bukan orang lokal, jadi bagaimana jika Anda punya senjata? Saya tidak percaya bahwa Anda berani menembak saya. Tandai kata-kata saya bahwa Anda tidak akan pernah bisa keluar dari Jadeboro hidup-hidup jika Anda berani melukai rambut saya hari ini. Oh, kedengarannya kamu sangat kuat di Jadeboro. Pria gemuk itu mencibir, meliriknya. Tidak juga, desis Charles dengan gigi terkatup, tetapi memastikan bahwa kamu tidak dapat meninggalkan Jadeboro hidup-hidup bukanlah masalah besar. Karena kamu sekarang berada di kota ini, kamu pasti pernah mendengar tentang Fenrir Black, bukan? Fenrir Hitam, rumor mengatakan bahwa dia memiliki koneksi dengan pihak berwenang dan triad di Jadeboro, dan hanya sedikit yang berani melawannya di seluruh kota. Selain itu, konon dia adalah tangan kanan dari pria paling kejam di Jadeboro, Harrison Seymour, selain menjadi petarung topnya. Dan Charles berkenalan dengannya. Setelah mendengar itu, sekelompok siswa langsung mengayunkan pandangan mereka ke arahnya. Kilatan keheranan melintas di mata mereka. Meskipun mereka tidak mengenal Fenrir, mereka pernah mendengarnya. Siapa Fenrir Black? Saya belum pernah mendengar tentang orang seperti itu. Cemoohan tertulis di seluruh wajah pria montok itu, membuatnya sangat jelas bahwa dia tidak takut pada Fenrir. Tapi dari suaranya, kamu sepertinya berhubungan dengan dia. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Hubungi dia sekarang dan suruh dia datang. Saya akan melihat apakah dia berani mencampuri urusan saya. Aku akan menahanmu untuk itu. Charles menghela napas lega ketika dia mendengar pria montok itu secara sukarela mengizinkannya menelepon Fenrir. Selama aku bisa menelepon Fenrir, si gendut sialan ini pasti tidak akan bisa keluar dari klub malam ini. Silakan dan telepon. Pria montok itu melambaikan tangan meremehkan, sama sekali tidak peduli dengan Fenrir. Beberapa menit kemudian, panggilan masuk. Saat panggilan kedua dijawab, Charles berseru dengan mendesak, "Halo, Tuan Fenrir. Apakah Anda di Jadeboro? Apa, Anda berada di klub malam surgawi? Itu hebat, Pak Fenrir, saya di kamar VIP tertinggi No. 388. Beberapa pria menggangguku. Kemudian, dia berkata, benarkah? Anda akan segera datang. Aku akan menunggumu, kalau begitu. Karena itu, dia menutup telepon dan menatap pria gemuk di seberangnya dengan merendahkan. Tunggu saja, kamu benar-benar gendut. Fenrir akan segera datang, jadi kamu mati. Geramnya, benarkah? Pria gemuk itu mendengus sekali lagi. Sambil mengangkat tangannya agar anteknya menyalakan cerutu untuknya, dia mengembuskan kepulan asap ke wajah Charles. Kita akan melihat. Setelah beberapa menit berlalu, pintu kamar pribadi ditendang terbuka dengan keras. Seorang pria botak yang tampak, mengancam dengan tato serigala buas di lehernya masuk ke kamar pribadi. Begitu dia masuk, Charles dengan panik meratap, Anda di sini, Tuan Fenrir. Siapa yang menyuruhmu berlutut di sini? Ketika Fenrir melihat Charles berlutut sambil memegangi perutnya, dia mengerutkan kening dan menatap kerumunan. Tatapannya terhenti pada pria gemuk itu, dia bertanya, apakah itu kamu, Fatih? Jadi bagaimana jika itu aku? Pria gemuk itu menggerutu, mengepulkan asap. Apakah kamu tahu wilayah siapa ini? Apakah Anda memiliki keinginan mati sehingga Anda berani membuat masalah pada saya wilayah? Fenrir sama sekali tidak takut meskipun selusin antek dengan senjata di tangan berdiri di belakang pria montok itu. Tak terhitung banyaknya orang yang tewas di tangan saya selama bertahun-tahun, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dengan beberapa senjata. Wilayahmu. Mendengar itu, pria gemuk itu mencemooh. Dengan ejekan terukir di wajahnya, dia berkomentar, saya hanya mendengar bahwa Jadeboro adalah wilayah Harrison Seymour. Kapan itu menjadi milikmu? Mengapa? Apakah dia saat ini tidak sehat karena Anda adalah hukum di kota ini sekarang? Harrison Seymour. Saat Fenrir mendengar nama itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Anda kenal Tuan Seymour, bagaimana menurutmu? Bahkan tanpa berkenan untuk meliriknya, pria gemuk itu mengeluarkan ponselnya dan membuat panggilan. Semenit kemudian, suara akrab Harrison keluar dari telepon. Apakah Anda mengalami masalah, Tuan Hernshaw? Saat suaranya terdengar, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap.
Mungkin reputasi Fenrir sangat terkenal, tetapi dibandingkan dengan Harrison, dia bukan apa-apa. Lagi pula, Harrison adalah raja lingkaran bawah tanah Jadeboro yang tidak bermahkota, dijuluki sebagai orang paling kejam di Jadeboro. Dengan kata lain, seseorang mungkin melarikan diri dengan nyawanya jika dia menyinggung keluarga Blackwood di Jadeboro. Tetapi jika seseorang menyinggung Harrison, dia pasti akan mati dengan mengerikan tanpa ada yang tersisa untuk penguburan. Ya, aku mengalami beberapa masalah. Pria gemuk yang dikenal sebagai Pablo Hernschau mengisap cerutunya sebelum menjelaskan sambil tertawa. Seseorang mengatakan kepada saya bahwa Jadeboro adalah wilayahnya dan bahkan mengatakan bahwa saya tidak akan meninggalkan kota ini hidup-hidup jika saya berani membuat masalah di sini. Katakan, Tuan Seymour, apakah Jadeboro adalah wilayah Anda atau milik orang lain? Siapa orang itu? Suara Harrison menjadi sangat dingin. Fenrir Black, Pablo menjawab dengan cekikikan. Saat Fenrir mendengar suara Harrison dari ujung telepon yang lain, dia sangat terpukul sehingga kakinya menjadi lemah. Orang lain mungkin tidak mengenali suara itu, tapi dia terlalu akrab dengannya. Tolong berikan telepon kepadanya. Menekan amarahnya, Harrison meminta Pablo untuk memberikan teleponnya Fenrir. Ketika Pablo menyerahkannya kepada Fenrir, dia menelepon ke speaker. Tan Seymour, suara Fenrir bahkan bergetar saat dia berbicara. Apakah kamu muak hidup, Fenrir? Apakah Anda tahu siapa Tuan Hernschau? Dia mengunjungi Jadeboro kali ini untuk berkolaborasi dengan saya dalam sebuah proyek bernilai beberapa ratus juta. Jika Anda merusak barang-barang untuk saya, Anda tidak akan melihat matahari terbit besok. Tan Seymour, aku, Fenrir ingin membela diri, tetapi Harrison sama sekali tidak memberinya kesempatan itu. Bunyi bip terdengar saat yang terakhir menutup telepon. Seketika, seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Semua orang memusatkan pandangan mereka pada Fenrir, memperhatikan bahwa tangan pria yang memegang telepon itu sedikit gemetar. Fenrir, apakah kamu memiliki keputusan akhir di Jadeboro, atau apakah Harrison yang memiliki keputusan akhir? Pablo memandang Fenrir dengan senyuman meskipun ekspresi wajahnya provokatif. Tentu saja, ini Tuan Seymour. Fenrir membuat pilihannya secepat kilat. Pengaruh saya di Jadeboro memang besar, apalagi dengan koneksi saya dengan pihak berwenang dan triad. Tapi apa bedanya? Bagaimana saya berani berhadapan langsung dengan Harrison? Itu hanya mengejar kematian. Jika bukan karena dia, aku akan menjadi bukan siapa-siapa di Jadeboro. Tan Hernschau, ini hanyalah kesalahpahaman. Itu hanya campur aduk di pihak saya karena saya tidak tahu bahwa kami berdua berada di pihak yang sama. Dia memaksakan senyum ke wajahnya yang mengerikan. Bagaimana dengan ini? Saya akan minum 3 gelas sebagai permintaan maaf. Setelah mengatakan itu, dia mengambil bir di atas meja. Tanpa basa-basi, dia menenggak 3 gelas berturut-turut. Ketika dia menghabiskan ketiga gelasnya, dia menoleh ke Pablo dan bertanya, apakah itu memuaskan, Tuan Hernschau? Ya, Pablo mengangguk setuju karena Fenrir sangat menghormatinya. Bagaimana dengan ini? Selama Anda tidak ikut campur dalam masalah ini malam ini, saya akan melupakan semua kejadian tadi. Fiuh. Mendengar itu, Fenrir menghela nafas lega. Saya hanya takut dia tidak akan berkompromi. Itu akan merepotkan, kalau begitu. Kemarilah, Charles. Dia kemudian memberi isyarat pada Charles, memesan, kemarilah dan minta maaf kepada Tuan Hernschau. Tan Fenrir, Charles memasang ekspresi sedih. Aku memanggilnya agar dia datang dan memberi pelajaran pada si gendut ini. Tanpa diduga, bukan hanya rencanaku yang gagal, tapi aku bahkan harus meminta maaf pada yang terakhir. Kemarilah. Saat melihat kemalasannya, Fenrir menendang perutnya dan menjambak rambutnya, menyeretnya ke arah Pablo. Tan Hernschau, dia putra temanku, dan aku melihatnya tumbuh dewasa. Dia hanya menyinggungmu karena dia tidak tahu lebih baik. Bisakah Anda membantu saya dan melepaskannya hari ini? Itu bukan masalah, lanjut Pablo, menatap Charles, tapi dia harus bersujud di hadapanku sebagai permintaan maaf. Kalau begitu, aku akan melupakan kejadian hari ini. Mustahil. Itulah reaksi pertama Charles setelah mendengar penetapannya. Apakah dia serius? Jika saya bersujud di hadapannya hari ini dan meminta maaf, bagaimana saya akan menunjukkan wajah saya di depan umum di masa depan? Dan bagaimana saya akan mengangkat kepala saya di sekolah? Oh ya,
Pablo menatapnya dengan dingin sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap Fenrir. Dengar, Fenrir, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi dia tidak mau bekerja sama. Berhenti menyemburkan omong kosong. Atas ucapannya, Fenrir mengeluarkan pistol dan menodongkannya ke kepala Charles, mengancam, apakah kamu akan berlutut atau tidak? Fenrir, melihat pistol diarahkan padanya, lutut Charles menjadi lemas. Belum pernah dia melihat pemandangan seperti itu selama 20 tahun hidupnya yang ganjil. Berlutut, Fenrir tidak repot-repot mengoceh dengannya lagi, tetapi langsung menendangnya. Charles langsung berlutut di depan Pablo. Ini lebih seperti itu. Ketika Pablo melihat Charles berlutut di hadapannya, dia menyesap cerutu sambil menyeringai. Kemudian, dia mengepulkan asap ke wajah yang terakhir. Nak, buka matamu lebih lebar lain kali dan jauhi orang-orang yang tidak mampu kamu sakiti. Apakah kamu mendengarku? Ya, Charles menggertakkan giginya saat dia tetap berlutut, rasa malu terlihat jelas di wajahnya. Aduh, aku benar-benar dipermalukan hari ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang penting di mataku, Fenrir, tidak akan menjadi siapa-siapa sebelum si gendut ini. Dan dia menyebut dirinya ikan besar. Dia bahkan lebih rendah dari ikan. Kalau begitu, keluarlah dari sini. Begitu Pablo melambaikan tangan, Charles langsung meronta berdiri sambil memegangi perutnya. Menurunkan kepalanya, dia bergegas keluar dari pintu. Dia baru setengah jalan ketika Pablo menghentikan orang-orang di belakangnya. Aku bilang dia bisa pergi, tapi aku tidak mengatakan bahwa kalian semua bisa melakukan hal yang sama. Setelah dia mengatakan itu, dia menunjuk pacar Sharon dan memerintahkan, patahkan kakinya dan lempar dia dari lantai 3. Dimengerti. Saat perintah Pablo terdengar, beberapa antek Pablo menangkap Jory dan menyeretnya ke jendela. Setelah melihat itu, gadis-gadis di kamar pribadi sangat terpukul sehingga semua warna hilang dari wajah mereka. Itu menjadi 2 kali lipat bagi Jory, dan dia berteriak dengan mendesak, selamatkan aku, Tuan Goldberg. Namun, Charles bertindak seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa, bahkan tidak repot-repot meliriknya. Selamatkan dia, tidak bisakah dia mengatakan bahwa saya hampir tidak bisa menyelamatkan diri sekarang? Bagaimana saya akan menyelamatkannya? Bang, bang, 2 tembakan menembus udara, diikuti lolongan kesakitan Jory. Pada saat yang sama, 2 lubang berdarah muncul di kakinya, membuatnya lumpuh total. Setelah itu, beberapa antek menjambak rambutnya seolah-olah dia adalah seekor anjing dan melemparkannya keluar jendela dari lantai 3. Semua orang yang hadir sangat terkejut dengan adegan itu. Charles begitu ketakutan sehingga dia menjadi pucat pasi. Terlepas dari kesombongannya di depan Jonathan barusan, dia sebenarnya tidak pernah menyaksikan kebrutalan seperti itu sepanjang hidupnya. Charles, aku takut, Nana meringkuk di belakangnya sambil mencengkeram bajunya, memperjelas bahwa dia ketakutan dengan pemandangan di depannya. Ini akan baik-baik saja. Charles menggenggam tangannya, tetap diam seperti patung. Dia tidak bisa pergi. Dia harus tinggal dan menghiburku malam ini. Pablo menunjuk ke arah Sharon, membuatnya sangat ketakutan buruk bahwa dia pergi putih. Dia dengan cemas menatap Charles dan memanggilnya, tetapi pria itu berpura-pura tidak tahu dan mengalihkan pandangannya. Dia juga harus tinggal. Pablo mengulurkan tangannya lagi dan menunjuk Nana, yang berada di belakang Charles. Mendengar itu, teror membanjiri Nana, dan dia mati-matian meringkuk di belakang Charles. Tidak, dia pacarku. Karena keadaan sudah seperti itu, Charles tidak bisa lagi berpura-pura tuli. Ekspresi Pablo menjadi beku. Apakah kamu juga tidak ingin pergi? Tidak, aku. Charles memandang Fenrir dengan kepanikan tertulis di seluruh wajahnya. Fenrir, sebaiknya kau dengarkan Tuan Hernshaw. Menatapnya dengan tatapan dingin, Fenrir menambahkan, kalau tidak, bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Anda melihat nasib teman Anda, bukan? Aku. Dalam sekejap, wajah Charles menjadi pucat. Dia tahu bahwa Fenrir tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Setelah ragu-ragu beberapa saat, akhirnya dia menjatuhkan tangan Nana. Bersabarlah dulu, Nana. Aku akan pulang dan meminta ayahku menyelamatkanmu. Bagaimana kamu bisa melakukan ini, Charles? Mata Nana memerah ketika dia mendengar dia meninggalkannya tanpa ragu sedikit pun. Dia menganga padanya tidak percaya. Aku pacarnya. Namun, dia benar-benar menyerahkan saya kepada pria lain.
Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah Anda pikir saya tidak ingin menyelamatkan Anda? Aku juga ingin membawamu pergi, tapi tidak bisakah kamu melihat bahwa aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri sekarang? Charles mulai memaki, melihat merah. Keputusasaan langsung membanjiri wajah Nana. Ya Tuhan, apakah aku benar-benar harus menghibur si gendut ini malam ini? Dia memandang semua orang di ruang pribadi, tetapi semua yang menatap matanya menundukkan kepala dan berpura-pura seolah-olah mereka tidak melihat permohonan bantuannya. Lagi pula, tidak ada yang berani ikut campur pada saat seperti itu setelah menyaksikan pacar Sharon dilempar ke 3 lantai. Satu-satunya orang di sana yang tidak berusaha bersembunyi adalah Jonathan. Namun, dia tidak berencana untuk campur tangan. Lebih tepatnya, dia tidak ingin terlibat dalam urusan orang-orang ini. Namun terkadang, masalah datang mengetuk pintunya meskipun keinginannya bertentangan. Tepatnya, itu tidak mengetuk pintunya tetapi pintu Emmeline. Pada suatu saat, Pablo melihat Emmeline, yang meringkuk di sofa. Matanya segera menyala, dan dia langsung menunjuk ke arahnya. Dia harus tinggal dan menghiburku malam ini. Aku sudah meniduri banyak wanita cantik, tapi aku belum pernah bersama orang seperti dia. Meskipun dia sengaja berpakaian dewasa, kepolosan di matanya bersinar seperti suar. Sangat jelas bahwa dia masih perawan. Tidak, Emmeline langsung panik saat melihat Pablo menunjuk ke arahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling dengan bingung, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada orang yang berani ikut campur. Namun demikian, dia bahkan tidak repot-repot memandangi Jonathan, yakin bahwa dia tidak akan berani melakukan apapun karena dia adalah pecundang. Pria, bawa mereka beberapa gadis yang saya tunjukkan sebelumnya ke kamar pribadi saya. Yang lain bisanya sekarang. Setelah menunjuk gadis-gadis yang dia inginkan, Pablo melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan membubarkan semua orang seolah-olah mengusir lalat. Orang-orang lainnya sama sekali tidak jengkel meskipun dia berkata demikian. Sebaliknya, mereka secara kolektif menghela nafas lega. Tapi saat mereka akan pergi, suara dingin tiba-tiba terdengar dari sofa. Fatih, apakah kamu meminta izinku sebelum mencuri pacarku tepat di depanku? Jonathan, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun, akhirnya berbicara. Yah, well, saya tidak ingin terlibat, tetapi si gendut sialan ini harus mengarahkan pandangannya pada Emmeline. Jadi, saya tidak punya pilihan selain menjadi perantara. Apa yang bisa saya lakukan ketika dia saudara perempuan Josephine? Kamu baru saja memanggilku apa, nak? Ketika Pablo mendengar itu, ekspresinya menjadi gelap secepat kilat. Hal yang paling saya benci sepanjang hidup saya adalah ada seseorang yang memanggil saya gendut. Itu kriptonit saya. Dalam sekejap, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Jonathan. 3 kata muncul di benak mereka, sungguh idiot. Nana, terutama, semakin merasa jijik dengan Jonathan. Di matanya, yang bisa dia lakukan hanyalah meniup trompetnya sendiri tanpa menunjukkan apapun. Dia bahkan lebih buruk dari Charles, benar-benar bodoh. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang disukai Emmeline tentang dia. Aku memberimu waktu sebentar, Fatih. Sebaiknya kau menghilang dari pandanganku sebelum aku marah, gumam Jonathan sambil menatap Pablo dengan tenang. Oh, apa yang akan terjadi jika kamu marah? Pablo menatapnya dengan mencibir, menganggap dia seolah-olah dia bodoh. Seseorang akan mati. Apa yang baru saja Anda katakan? Mendengar jawaban Jonathan, Pablo bersikap seolah itu adalah lelucon terbesar di dunia. Apa aku salah dengar? Nah, bahkan Fenrir tidak berani mengatakan itu padaku. Kamu pikir kamu ini siapa? Ucapannya membuat wajah Fenrir terasa panas, dan dia merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar. Fenrir bukan siapa-siapa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan saya? Seru Jonathan, suaranya lembut. Apakah kamu mendengar itu, Fenrir? Pablo tidak bisa menahan tawa setelah mendengar itu. Fenrir, sepertinya kamu tidak melakukannya dengan baik di Jadeboroh. Bahkan anak ingusan pun berani meremehkanmu. Apakah kamu memiliki keinginan mati, nak? Ekspresi Fenrir berubah drastis, menjadi sangat suram. Itu satu hal yang membuat si gendut ini memandang rendah saya karena dia meminta Harrison mendukungnya, tetapi menurut anak ini dia siapa? Beraninya dia meremehkanku. Gendut, aku selalu kurang sabar. Mengabaikan Fenrir sama sekali, Jonathan memandang Pablo dengan acuh tak acuh, menyatakan, aku hanya memberimu waktu sebentar.
Jika Anda masih di sini setelah 1 menit berlalu, apa yang akan Anda lakukan? Pablo memandangnya seolah-olah dia adalah roti lapis yang kurang piknik. Aku akan membuatmu menghilang selamanya. Ya Tuhan, dia telah kehilangan akal sehatnya. Dia telah pergi rokernya, ya. Seketika, semua orang di sana menatapnya seolah-olah dia orang gila. Apakah dia tidak tahu membaca suasana sebelum berbicara besar? Dan tidak bisakah dia mengatakan seberapa kuat lemak N ini? Bahkan Fenrir harus mundur di depannya, namun dia berani berbicara kepadanya dengan cara seperti itu ketika dia hanya mengendarai skuter listrik dan bahkan dikeluarkan dari dealer mobil. Apakah dia muak hidup? Kamu akan membuatku menghilang selamanya. Ketika Pablo mendengar itu, dia berlipat ganda seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan membuat saya menghilang selamanya. Dia tidak mengambil hati ancaman Jonathan tetapi menoleh ke Fenrir dan mengejek, Fenrir, anak ini sepertinya tidak takut padamu sama sekali. Apakah Anda benar-benar sekuat itu? Saat diprovokasi, ekspresi Fenrir semakin gelap. Menatap Jonathan dengan muram, dia mengancam, "Nak, aku tidak tahu dari mana nyalimu berasal sehingga kamu berani berbicara kepadaku dengan cara yang kurang ajar, tapi aku khawatir akan sulit bagimu untuk keluar dari kamarnya hari ini." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan. Antek-anteknya di belakangnya segera bergegas maju, mengangkat senjata mereka dan mengarahkannya ke Jonathan. Patahkan kakinya dan lempar dia dari lantai 3. Fenrir melambaikan tangannya lagi, sedang tidak ingin bercanda dengan Jonathan. Saya akan menggunakan tindakan praktis untuk menunjukkan kepada semua orang konsekuensi menyinggung saya di Jadeboroh. Fenrir, kamu takut pada Harrison, tapi kamu tidak takut padaku. Jonathan menatapnya tanpa perasaan. Dalam sekejap, Fenrir membeku dan menatapnya tak percaya. Apakah dia juga mengenal Tuan Seymour? Jangan tertipu olehnya, Tuan Fenrir. Dia suka menyombongkan diri, tapi dia orang yang tidak berguna. Saat itu, dia mengendarai skuter elektrik lusuh ke dealer mobil untuk membeli Lamborghini dan akhirnya diusir. Charles menyatakan setelah menyadari bahwa Fenrir sedikit goyah, menjatuhkan Jonathan. Dan saat itulah Fenrir tiba-tiba menyadari bahwa dia hampir ditakuti oleh Jonathan. Beraninya kau mencoba menakutiku, nak. Ekspresi Fenrir menjadi dingin. Mencoba menakutimu. Jonathan kemudian mencibir, apakah kamu layak aku melakukannya? Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi peduli untuk memedulikan Fenrir. Dia mengalihkan pandangannya ke Pablo dan menyatakan, gendut, 1 menit telah berlalu, dan kesabaranku sudah habis. Ah, benarkah? Jadi, bagaimana Anda berencana membuat saya menghilang selamanya? Pablo memandang Jonathan dengan seringai, sama sekali tidak mempercayainya. Dia tidak lebih dari orang bodoh yang mengendarai skuter listrik lusuh selain telah ditunjukkan pintunya oleh sebuah perusahaan, namun dia berani melakukan pertunjukan seperti itu di hadapanku. Kamu kenal dengan Harrison? Ya. Memandangnya dengan apatis, Jonathan berkomentar, hubungi dia. Kamu kenal dengan Harrison? Pablo mengangkat alis karena terkejut. Dari tampilannya, dia sepertinya sangat mengenal Harrison. Telepon dia dan katakan padanya bahwa aku hanya memberinya waktu 10 menit. Dia akan muncul di hadapanku dalam 10 menit. Bahkan jika dia terlambat sedetik pun, dia tidak perlu datang lagi. Saat kata-kata Jonathan terdengar, keterkejutan membanjiri semua orang di sana. Tapi sedetik kemudian, seluruh ruangan tertawa. Terbahak-bahak. Mereka semua memandang Jonathan seolah-olah ada sekrup yang lepas di kepalanya, dengan demikian mengucapkan pernyataan yang paling tidak masuk akal di dunia. Aku tidak mendengar sesuatu, kan? Apakah dia baru saja memberi perintah pada Harrison? Pablo menatap Jonathan dengan ejekan terukir di wajahnya seolah-olah dia sedang melihat seseorang di ambang kematian. Nak, apakah kamu tahu siapa dia? Bukan hanya dia, karena hampir semua orang di sana berbagi perasaannya. Dia benar-benar gila bahwa dia berani memberi perintah pada Harrison. Apakah dia tahu siapa itu? Itu adalah orang paling kejam di Jadeboroh yang memiliki koneksi dengan pejabat pemerintah dan rekan ilegal mereka. Tak seorang pun di Jadeboroh berani menyinggung perasaannya. Bahkan 4 keluarga terkemuka di Jadeboroh tidak berani memerintahnya seperti ini. Apa bedanya? Anda hanya perlu mengulangi kata-kata saya kepadanya, gumam Jonathan. Nah,
Kamu adalah orang paling kurang ajar yang pernah kulihat selama 40 tahun hidupku. Pablo meliriknya dengan simpatik sebelum dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Tak lama kemudian, suara Harrison keluar dari telepon. Apakah masalahnya belum selesai, Tuan Henshaw? Sudah teratasi, tapi sekarang aku mengalami masalah yang lebih besar. Setelah melontarkan tatapan mengejek kepada Jonathan, Pablo menjelaskan, saya bertemu seseorang, dan dia meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Apa itu? Dia berkata bahwa kamu harus menghadapnya dalam 10 menit. Jika Anda terlambat 1 detik pun, Anda tidak perlu melakukannya datang lagi. Pablo menceritakan pesan Jonathan kepada Harrison kata demi kata. Ketika kata terakhir jatuh, seluruh ruangan jatuh ke dalam kesunyian. Semua orang menunggu Harrison membuka tutupnya. Mereka semua bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya terhadap Jonathan. Akankah Harrison mematahkan kedua kakinya dan menggantungnya di jembatan di atas Sungai Goda untuk dipanggang selama 3 hari 3 malam di bawah terik matahari? Atau akankah dia memotongnya menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke Sungai Goda untuk memberi makan ikan? Atau mungkin dia akan menembaknya dan melemparkannya dari lantai 3? Mereka semua mulai membayangkan kematian Jonathan. Charles, khususnya, memasang senyum sadis di wajahnya. Pacarnya, Nana, menatap Jonathan dengan iba. Ada jejak keengganan di matanya. Meskipun saya membenci seseorang seperti dia, saya tidak pernah berpikir untuk membuatnya mati. Sebaliknya, Emmeline pijar sampai-sampai dia gemetaran. Mengapa kau tidak bisa tetap menjadi gelandangan yang tidak berguna, Jonathan? Mengapa Anda harus mengadili kematian? Apakah Anda tidak tahu bahwa Harrison benar-benar akan membunuh Anda jika dia marah? Saat semua orang memandangnya dengan pandangan berbeda di mata mereka, Harrison, yang berada di ujung telepon, akhirnya menjawab, katakan padanya untuk menungguku. Juga, katakan padanya untuk menemukan beberapa cara dia ingin mati. Pada saat itu, saya akan memilih satu dan mengirimnya melintasi jurang pemisah secara pribadi. Bunyi bip terdengar saat Harrison langsung menutup telepon. Begitu telepon terputus, Pablo akhirnya larut dalam tawa. Bukan hanya dia, tapi semua orang di belakangnya tertawa terbahak-bahak setelah mendengar jawaban Harrison. Dia sudah selesai. Sungguh, dia ditakdirkan. Bahkan Charles, yang ingin keluar dari sana, tiba-tiba merasa tidak ingin pergi lagi. Sebaliknya, dia ingin tinggal dan melihat bagaimana Jonathan akan menemui ajalnya nanti. Aduh, Nana menghela napas panjang. Saya hanya tahu bahwa hasilnya akan seperti ini. Bagaimana orang seperti dia bisa berkenalan dengan Harrison? Beberapa orang mengatakan bahwa hanya orang yang sangat rendah diri yang suka menggunakan metode seperti itu untuk menonjolkan keunggulan mereka, membesar-besarkan sesuatu, dan menggertak. Seseorang seperti dia pasti memiliki harga diri yang sangat rendah dalam hidup, bukan? Nah, Harrison memintamu untuk menunggunya. Mencibir, Pablo berkata kepada Jonathan, dia bahkan mengatakan bahwa kamu harus menemukan beberapa cara yang kamu inginkan untuk mati. Pada saat itu, dia akan memilih satu dan mengirimmu melintasi jurang besar secara pribadi. Ketika Pablo mengatakan itu, semua orang di sana memandang Jonathan dengan tatapan mengejek di mata mereka. Mereka tampaknya menunggu untuk melihat bagaimana dia akan menemui ajalnya. Namun, Jonathan tetap tidak terpengaruh. Dia hanya menjawab dengan tenang, aku akan menunggunya. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Waktu perlahan berlalu. 10 menit terasa sangat lama, jadi Pablo menarik pacar Jory ke dalam pelukannya sambil menunggu Harrison. Tangannya menjelajahi seluruh tubuhnya. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari pengekangannya. Sementara itu, teman-teman Jory bersikap seolah tidak melihat apa-apa. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan bahkan tidak berani menatapnya. Adapun pacar Charles, Nana, kilatan kesedihan berkedip di matanya. Jory baru saja terlempar 3 lantai oleh si gendut sialan itu, dan masih belum pasti apakah dia masih hidup, tapi pacarnya sekarang sedang diraba-raba juga. Sayangnya, tidak ada temannya yang berani terlibat dalam masalah ini. Saat dia menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan matanya, rasa putus asa muncul di dalam dirinya. Bukankah kesulitan pacar Jory justru nasib yang menungguku nanti? Mengingat bagaimana Charles meninggalkannya sebelumnya, perasaan putus asa menyelimuti dirinya. 10 menit, tidak lebih atau kurang 1 detik. Ketika detik terakhir berlalu,
Jonathan tiba-tiba membuka matanya. 10 menit sudah habis. Terus, Pablo menghentikan tangannya yang mengembara di atas tubuh pacar Jory. Menatapnya dengan seringai, dia berkata, "Nak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku telah menunggu waktu berlalu? Saya menunggu untuk melihat bagaimana Anda akan mati." Dia bukan satu-satunya, karena hampir semua orang di sana menunggu untuk melihat bagaimana Jonathan akan mati. Tidak perlu menunggu lagi. Mendengar itu, Jonathan dengan tenang berdiri. Aku sudah mengatakan bahwa dia tidak perlu datang dan menemuiku lagi jika dia terlambat sedetik pun. Waktunya sudah habis sekarang, jadi sudah terlambat bahkan jika dia datang. Karena itu, dia mengambil langkah maju. Tepat pada saat itu, pintu kamar pribadi ditendang dari luar tanpa peringatan. Segera setelah itu, Harrison masuk dengan ekspresi muram. Di belakangnya membuntuti selusin antek berjas hitam, memegang senjata di tangan mereka. Mereka segera menarik senjata mereka saat melangkah ke kamar pribadi dan mengepung semua orang di sana. Harrison benar-benar datang. Saat melihat pria itu, ekspresi hampir semua orang di sana berubah drastis. Reputasi memang sangat penting, karena semua orang tahu betul orang seperti apa Harrison. Siapapun yang menyinggung dia akan menemui kematian yang mengerikan. Tan Seymour, Fenrir segera melangkah maju dan membungkuk dengan hormat, menyapa Harrison begitu dia masuk. Harrison, bagaimanapun, tidak meliriknya sedikit pun. Pria itu hanya mendengus dan menuntut dengan ekspresi gelap, siapa yang menyuruhku datang dalam 10 menit untuk menemuinya? Aku di sini. Di mana dia? Dalam sekejap, semua orang melatih pandangan mereka pada Jonathan. Ejekan, penghinaan, dan cemoohan bersinar di mata mereka. Tentang setiap orang hanya ada satu pikiran di benak mereka pada saat itu, dia sudah mati. Anehnya, mereka tidak bisa melihat sedikit pun kepanikan di wajah Jonathan. Sebaliknya, dia melirik Harrison. Dengan acuh tak acuh dan menyatakan, "Itu aku." Harrison hanya merasa suaranya agak familiar, tetapi begitu dia mengalihkan pandangannya, kakinya menjadi lemah. Sambil terhuyung-huyung, dia hampir jatuh berlutut. "Puan Goldstein." Pikirannya kosong, karena dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang ingin bertemu dengannya adalah Jonathan. "Anda sangat berani, Tuan Seymour." Menatapnya dengan dingin, Jonathan menegaskan, "Saya mengatakan bahwa saya hanya memberi Anda 10 menit, menjelaskan bahwa Anda tidak perlu datang dan menemui saya lagi jika Anda terlambat sedetik pun. 10 menit telah berlalu sekarang. Seberapa telat kamu, Tan Goldstein?" Aku meneguk. Harrison baru saja akan berbicara ketika dia tiba-tiba berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. "Tan Goldstein, aku tidak tahu kalau kau yang ingin bertemu denganku. Jika saya tahu, saya pasti tidak akan berani terlambat sedetik pun." "Siapa dia?" "Dia Asura, satu-satunya Tuhan di hatiku. Jika aku tahu dia ingin bertemu denganku, aku tidak akan berani terlambat sedetik pun apapun yang terjadi." Pada saat itu, semua orang di ruang pribadi tercengang. Mereka ternganga melihat Harrison, yang sedang berlutut di tanah, pikiran mereka menjadi kosong. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah ada masalah dengan penglihatan mereka. Harrison Seymour, pria paling kejam di Jadeboro, sebenarnya berlutut di hadapannya. "Bagaimana ini mungkin? Tan Seymour, apa kamu mabuk?" Pablo mau tidak mau bertanya pada pemandangan yang terbentang di hadapannya. Sejauh yang saya ingat, orang lain selalu berlutut di hadapannya. Dia tidak pernah berlutut sebelum siapapun. Orang yang kejam seperti dia tidak akan pernah berlutut, bahkan di bawah todongan senjata. Lagi pula, apa hal terpenting bagi orang-orang di lingkaran bawah tanah seperti kita? Harga diri. Kami selalu menjaga martabat kami bahkan dengan mengorbankan nyawa kami. Tapi apa yang terjadi sekarang? Dia benar-benar berlutut di depan anak ingusan ini tanpa sepatah kata pun. Bagaimana dia akan memiliki otoritas di Jadeboro jika ini keluar? "Diam." Harrison menyentakkan kepalanya ke belakang dan memelototinya dengan tatapan membunuh di matanya. Itu langsung membuat Pablo gemetar ketakutan, dan dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat itu, Harrison tidak diragukan lagi adalah lambang pria paling kejam di Jadeboro. Tatapan matanya juga membuat sekelompok orang yang telah melamun di tempat kejadian kembali ke kenyataan. Itu benar, kami tidak bermimpi atau melihat sesuatu. Dia benar-benar telah berlutut di hadapan Jonathan. Saya sangat tidak puas dengan penampilan Anda.
Jonathan melirik Harrison dengan acuh tak acuh. Tetapi pada pandangan sekilas itu, rasa takut yang begitu kuat menyerang Harrison sehingga dia pucat pasi. Tanpa basa-basi lagi, dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri. Dengan tamparan itu, cetakan telapak tangan merah cerah segera muncul di wajahnya. Apakah Anda merasa lebih baik sekarang, Tuan Goldstein? Pukulan itu bukan hanya fisik, karena itu juga tamparan di wajah semua orang di sana. Mereka semua mengejek Jonathan sebelumnya dan membayangkan kematiannya yang mengerikan, tetapi Harrison langsung berlutut di depan pria itu. Apa yang terjadi di sini, Tuan Seymour? Fenrir, yang berdiri di belakang Harrison, menjadi kaku. Nalurinya berteriak kepadanya bahwa Jonathan sangat berbahaya, karena dia belum pernah melihat Harrison berlutut di hadapan seseorang dengan begitu rendah hati sejak dia berjanji setia kepada pria itu. Berlutut, Harrison memerintahkan tanpa menoleh ke belakang padanya. Tan Seymour, aku, Fenrir akan berbicara lebih jauh, tetapi Harrison memotongnya. Berlututlah jika kamu tidak ingin mati. Gedebuk, tanpa sepatah kata pun, Fenrir berlutut di hadapan Jonathan tanpa ragu. Dia bahkan tidak berani menanyakan alasannya. Pada saat itu, seluruh ruangan menjadi senyap seperti kuburan, tidak ada satupun intip yang terdengar. Begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara napas yang keras dan jelas. Tidak ada yang berani mengajukan satu pertanyaan pun, apalagi menanyakan alasannya. Apakah Fenrir kuat? Ya, dia memiliki koneksi dengan pejabat pemerintah dan rekan ilegal mereka, selain menjadi petarung top Harrison. Banyak orang menemui ajalnya di tangannya, dan hanya sedikit orang yang berani melawannya di Jadeboroh. Tapi sekarang, dia berlutut di depan Jonathan, bahkan tidak berani bertanya kenapa. Dan bagaimana dengan Harrison? Dia bahkan lebih kuat, pria paling kejam di Jadeboroh dan raja sebenarnya dari lingkaran bawah tanah di kota. Di depannya, Fenrir bahkan tidak berani membalas. Tapi tetap saja, dia berlutut di hadapan Jonathan dengan patuh dan bahkan begitu terpukul hanya dengan sekali pandang dari pria itu sehingga dia menamparkan dirinya sendiri. Kemudian, dia bahkan bertanya apakah dia sudah merasa lebih baik. Adegan itu benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Emmeline, terutama, menganga pada segala sesuatu yang terbentang di depan matanya dengan tidak percaya. Dia sangat terkejut bahwa tangannya terbang ke mulutnya. Apakah ini masih Jonathan yang kukenal, gelandangan tak berharga yang bergantung pada keluarga Smith untuk mendukungnya selama setahun penuh? Apakah dia temanmu? Jonathan menunjuk Pablo di sofa. Tidak, Harrison langsung membantahnya tanpa penundaan sedetik pun. Dia adalah mitra kolaborasi saya dalam proyek tertentu. Apakah dia yang menyinggungmu? Tidak tepat. Jonathan menggelengkan kepalanya. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah melakukan apapun yang menyinggung perasaanku karena apapun yang dia lakukan pada Charles dan Jory bukanlah urusanku. Saya tidak pernah menjadi orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Namun, dia seharusnya tidak mengarahkan pandangannya pada Emmeline. Meskipun saya sangat membencinya, dia tetap saudara perempuan Josephine pada akhirnya. Sudahlah jika aku membencinya, tapi aku tidak akan pernah membiarkan orang lain mengganggunya. Dia baru saja merusak suasana hatiku, jawab Jonathan enteng. Saya tahu apa yang harus dilakukan, Tuan Goldstein. Ketika Harrison mendengar itu, ekspresinya menjadi dingin. Beralih ke Pablo, dia menyatakan, maaf, Tuan Hernshaw. Apa maksud Anda dengan itu, Tuan Seymour? Wajah Pablo langsung menjadi gelap karena ekspresi baja pria itu satu-satunya alasan aku berani sembrono di Jadeboroh adalah karena reputasinya. Di kota ini, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya, apalagi tidak menghormatinya. Tapi jika dia melawanku, siapa lagi di Jadeboroh yang bisa melindungiku? Tidak banyak, hanya saja Anda secara alami harus membayar harganya setelah merusak suasana hati Tuan Goldstein. Memandangnya dengan dingin, Harrison memerintahkan, teman-teman, potong anggota tubuhnya dan lempar dia dari lantai 3. Dimengerti, Tuan Seymour. Begitu perintah dari Harrison jatuh, selusin antek di belakangnya bergerak maju untuk segera bertindak. Melihat itu, beberapa antek di belakang Pablo begitu ketakutan sehingga mereka bahkan tidak berani mengintip. Harrison menugaskan mereka untuk melindungi Pablo, jadi sekarang pria itu sendiri yang berbicara, tidak ada dari mereka yang berani ikut campur. Bagaimana kamu bisa begitu saja menghidupkanku, Harrison? Saat Pablo mendengarnya,
ekspresinya berubah drastis. Dia dengan panik memekik, jangan lupa bahwa ada kolaborasi bisnis yang bernilai beberapa ratus juta di antara kita. Jika Anda berani mengambil tindakan terhadap saya, bisnis ini akan dibatalkan. Baiklah, Harrison sama sekali tidak khawatir. Apa hanya beberapa ratus juta dibandingkan dengan Asura? Bahkan jika jumlahnya beberapa miliar, saya tidak akan berani melawannya. Tan Seymour, saya tidak akan mengambil 1 sen pun dari keuntungan jika Anda melepaskan saya begitu saja. Saya akan memberi Anda semua keuntungan dari proyek ini, seluruh 500 juta. Apakah itu setuju untuk Anda? Pada saat itu, Pablo secara alami menyadari bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik untuknya. Lagi pula, Harrison telah menjelaskan bahwa dia sedang melawannya. Kamu masih tidak mengerti maksudku. Mengenai dia dengan ekspresi dingin di wajahnya, Harrison mengklarifikasi, ini bukan masalah uang tetapi fakta bahwa Anda merusak suasana hati Tuan Goldstein. Apakah kamu mengerti sekarang? Godaan 500 juta memang menggoda, tapi apakah saya berani menerimanya? Bahkan jika saya punya nyali untuk melakukannya, apakah saya akan hidup untuk membelanjakan uangnya? Maaf, Tuan Goldstein, saya salah. Dalam sekejap, pengertian muncul pada Pablo. Dia langsung berlutut di hadapan Jonathan. Aku tahu ini semua salahku. Semua yang saya katakan sebelumnya hanyalah omong kosong belaka. Tolong selamatkan aku. Selama Anda melakukannya, saya akan segera mentransfer 500 juta itu kepada Anda. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti arti dari ucapan Jonathan itu, jika kamu masih di sini setelah 1 menit berlalu, aku akan membuatmu menghilang selamanya. Itu bukan lelucon. Sebaliknya, dia benar-benar serius. Sudah terlambat bahwa kamu baru menyadari kesalahanmu sekarang. Melirik ke arahnya tanpa ekspresi, Jonathan bergumam, aku tidak menarik kembali kata-kataku. Tan Goldstein. Tanggapannya membuat Pablo sangat ketakutan sehingga pria itu lemas di tanah. Dia bergegas maju dan memeluk kaki Jonathan, meratap begitu memilukan hingga wajahnya dipenuhi ingus. Saya mohon, Tuan Goldstein. Tolong selamatkan saya, sayangnya, bahkan sebelum dia selesai berbicara, beberapa antek melangkah maju dari belakang Harrison dan mencabut senjata mereka. Bang, bang, detik berikutnya, 2 tembakan membelah udara. Lolongan kesakitan Pablo langsung bergema di seluruh ruangan. Lempar dia agar dia tidak menghalangi ke sini. Harrison melambaikan tangan dengan tidak sabar, memecatnya seolah-olah sedang memukul lalat. Dimengerti, Tuan Seymour. Mengikuti perintah itu, beberapa antek meraih tubuh montok Pablo dan berjalan menuju jendela. Dalam waktu singkat, bunyi gedebuk terdengar, dan seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Charles gemetar seperti daun setelah menyaksikan pergantian peristiwa yang terjadi tepat di depan matanya. Mengingat ucapannya yang mencemooh dan ejekan terhadap Jonathan sebelumnya, dia diliputi oleh keinginan untuk menamparkan dirinya sendiri dengan keras. Ya Tuhan, mengapa aku membuka mulutku lebih awal? Tapi saat dia dilanda teror, khawatir tentang pembalasan Jonathan, dia memperhatikan bahwa pria itu tidak melakukannya bahkan menatapnya sekali. Tan Goldstein, apakah ada hal lain yang Anda ingin saya tangani untuk Anda? Harrison memandang Jonathan dengan hati-hati setelah Pablo dilempar ke bawah. Mendengar itu, saraf Charles langsung tegang. Wajahnya menjadi pucat juga. Omong kosong. Saya mati. Aku benar-benar selesai untuk kali ini. Saat ujung Pablo terlintas di benaknya, dia terhuyung-huyung di ambang kencing di celana. Tidak, Jonathan menggelengkan kepalanya. Sudah larut, jadi aku harus pulang untuk istirahat. Setelah mengatakan itu, dia mengalihkan pandangannya ke Emmeline dan berkata, ayo pulang. Hah? Emmeline sangat terkejut mendengarnya sebelum dia dengan cepat mengumpulkan akal sehatnya tentang dia. Oh baiklah, saya akan mengantar Anda berdua pulang, Tuan Goldstein. Harrison buru-buru bergegas ke depan untuk membukakan pintu bagi mereka. Tidak apa-apa. Sambil menggelengkan kepalanya, Jonathan berjalan keluar dari kamar pribadi. Ketika dia sudah setengah jalan, dia tiba-tiba berbalik ke kelompok siswa di belakangnya dan menegaskan, oh ya, saya tidak pernah suka menyombongkan diri. Ketika saya mengatakan sesuatu, saya akan memastikan bahwa itu menjadi kenyataan. Keheningan total menguasai seluruh kamar pribadi. Semua orang di ruangan itu memerah setelah mendengar ucapan Jonathan. Nana,
terutama, dicengkeram oleh keinginan untuk merangkak ke dalam lubang. Fiuh. Fenrir menghela napas lega ketika Jonathan pergi. Hal pertama yang dia lakukan setelah berdiri adalah menamparkan wajah Charles. Sialan kamu, apakah Anda tahu bahwa Anda hampir membunuh saya? Pukulan itu membuat Charles tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Fenrir, aku, Charles menutupi wajahnya dengan tangan, bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun protes. Hentikan omong kosong itu. Mulai hari ini, jangan pernah menyebut namaku di luar sana lagi. Jika saya belajar bahwa Anda digunakan nama saya di mana saja di Jadeboroh, saya akan mematahkan kaki Anda. Setelah mengatakan itu, Fenrir mendorong membuka pintu dan pergi tanpa meliriknya lagi. Ketika dia turun, dia kebetulan menabrak Harrison, yang baru saja melihat Jonathan ke mobilnya. Saat dia melihat pria itu, dia dengan cepat bertindak seperti budak dan bertanya, "Tuan Seymour, apa sebenarnya identitas Tuan Goldstein?" Dia tidak berani bertanya kapan orang lain ada di sana sekarang. Karena tidak ada siapa-siapa saat itu, dia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk menyuarakan pertanyaan yang muncul di benaknya. "Kamu tidak layak untuk mengetahui identitasnya." Menatapnya dengan pandangan dingin, Harrison menambahkan, "Kamu hanya perlu tahu bahwa kematian pasti menunggu semua orang yang menyinggung perasaannya. Bahkan aku akan dikutuk jika aku menyinggung perasaannya, biarkan sendirian kamu. Anda tahu tentang keluarga Blackwood, bukan? Pengaruh mereka di Jadeboroh sangat besar, bukan? Tapi tetap saja, mereka akhirnya diusir dari kota setelah menyinggung perasaannya." Seymour, maksudmu dia adalah orang yang membuang keluarga Blackwood dari Jadeboroh?" Dalam sekejap, penglihatan Fenrir menjadi gelap, dan dia berkeringat dingin. "Saya pernah mendengar bahwa beberapa ikan besar datang ke Jadeboroh beberapa hari yang lalu, kekuatan dan pengaruhnya begitu besar sehingga keluarga Blackwood di Jadeboroh tidak lebih dari seekor anjing di depannya. Tapi tidak pernah kupikir dia akan berubah menjadi seorang pemuda yang baru berusia 20-an. Maka, seluruh bencana berakhir dengan kepergian Jonathan." Duduk di dalam mobil, Emmeline tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Jonathan. Sangat sulit untuk mengasimilasi gelandangan tak berharga dari 3 tahun lalu menjadi Mer. Goldstein, yang membuat Harrison jatuh berlutut di hadapannya. Lagi pula, siapakah Jonathan? Dia pecundang. Saat itu, jika bukan karena keluarga Smith yang mendukungnya selama setahun penuh, dia mungkin sudah kelaparan di jalanan berabad-abad yang lalu. Tapi jika itu benar, kenapa Harrison harus berlutut padanya? Bahkan saya pernah mendengar tentang pria itu, dan dia adalah karakter yang biadab. Ada desas-desus bahwa puluhan orang tewas di tangannya, jumlahnya mencapai setidaknya 100. "Tanyakan saja apa yang ada di pikiranmu," gumam Jonathan. Tatapan diam-diam Emmeline membuatnya gila. "Ah, siapa kamu?" Emmeline menyuarakan pertanyaannya sambil menggigit bibir. "Aku kakak iparmu," jawab Jonathan santai. "Tidak, bukan itu maksudku." Emmeline menjadi sangat panik. "Aku tahu, Anda ingin bertanya mengapa Harrison berlutut di depan saya, bukan?" Jonathan berkomentar, meliriknya dengan acuh tak acuh. "Iya." Emmeline buru-buru mengangguk. "Jika aku tidak mempertimbangkan kehadiranmu, dia mungkin tidak akan bisa menenangkanku bahkan jika dia berlutut hari ini," kata Jonathan santai. "Apakah berlutut ada gunanya dalam menyelesaikan masalah? Jika bukan karena aku ada di sana hari ini, dia pasti sudah dinodai oleh si gendut itu." Bagaimana kamu?" Suara Emmeline tiba-tiba menjadi panik ketika dia mendengar itu. "Jika dia mengatakan ini kepadaku di masa lalu, aku pasti akan memberinya tatapan mencemooh dan bahkan membuat beberapa cemoohan. Sekarang, bagaimanapun, saya tidak berani melakukan itu lagi. Lagi pula, saya secara pribadi menyaksikan bagaimana The Asteris Envat itu terlempar dari lantai 3 dengan perintah darinya. Apakah Anda mencoba untuk bertanya apa yang sebenarnya saya alami dalam 3 tahun terakhir sehingga saya tampaknya menjadi orang yang sama sekali berbeda?" Melihat sekilas ekspresi bingungnya, Jonathan dengan tenang menegaskan, "Kamu tidak akan pernah bisa membayangkan semua yang telah saya lalui dalam 3 tahun terakhir. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa saya yang 3 tahun lalu telah meninggal. Mulai hari ini, saya tidak akan membiarkan siapapun memilih Smith keluarga lagi. Tetapi jika Anda semua masih ingin memperlakukan saya sama seperti 3 tahun lalu, saya tidak keberatan keluarga Smith menghilang dari muka bumi ini."
Jika bukan karena Josephine, keluarga Smith pasti sudah lama meninggal hanya karena cara mereka memperlakukanku saat itu. Jonathan, kamu, hati Emmeline tersentak saat mendengar itu, dan dia menatapnya dengan ketakutan. Saat ingatan tentang dia mencabik-cabiknya saat itu terlintas di benaknya, rasa takut menggelembung di dalam dirinya. Kamu tidak perlu takut, karena aku tidak akan melakukan apapun padamu. Menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh, Jonathan memerintahkan, anggap saja seolah-olah tidak terjadi apa-apa saat kita tiba di rumah. Jangan beritahu kakakmu tentang itu. Dipahami, Emmeline mengangguk dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu, saya juga tidak akan berani memberitahu Josephine tentang hal itu. 20 menit kemudian, mobil berhenti di depan villa nomor 1. Yang mengejutkan Jonathan, ada beberapa penjaga di depan mansion. Mereka berdiri di kedua sisi mansion dengan senjata di tangan mereka. Begitu mereka melihat Jonathan, mereka buru-buru mengangkat tangan dan memberi hormat. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Tanya Jonathan dengan kening berkerut. Mes, Yarrow mengirim kami. Dia bilang kau penduduk terhormat, dengan demikian, secara khusus menugaskan kami untuk berjaga di sini. Seorang penjaga dengan cepat menjawab. Kalian semua bisa kembali ke pos kalian. Jonathan melambaikan tangan menolak. Aku tidak membutuhkanmu untuk berjaga-jaga di sini. Pencuri rata-rata mungkin bahkan tidak akan bisa melewati gerbang nomor 1 villa. Sebaliknya, jika penyusup adalah musuhku yang mengetahui identitasku, mereka tidak akan bisa melakukan apapun hanya dengan mereka berdua. Tapi Mes, Yarrow, penjaga itu ingin berbicara lebih jauh, namun Jonathan memotongnya. Katakan padanya bahwa akulah yang memecat kalian berdua. Jika dia keberatan, dia bisa datang dan mencari saya. Dipahami, kedua penjaga berbagi pandangan sebelum mereka pergi tanpa daya. Adegan di hadapan Emmeline itu sangat mengejutkannya. Jika itu di masa lalu, dia pasti akan berasumsi bahwa kedua penjaga itu adalah figuran yang disewa Jonathan untuk mengadakan pertunjukan dengannya. Namun, dia tidak berani menyimpan sedikit pun keraguan setelah menyaksikan betapa membatunya Harrison dengan pandangan sekilas dari pria yang dia berlutut di kamar pribadi. Sebaliknya, dia bahkan samar-samar merasa bahwa itu bukan hal yang luar biasa. Sudah lewat jam 10 malam ketika mereka tiba di rumah. Biasanya, Josephine sudah lama pergi tidur. Tanpa diduga, malam itu dia tidak hanya tidak tidur, tetapi dia bahkan menonton televisi di ruang tamu. Ketika dia melihat mereka berdua memasuki rumah, dia dengan santai mengalihkan pandangannya ke arah mereka. Kamu kembali, yuk. Jonathan mengangguk sebelum berseru kaget, kenapa kamu tidak di tempat tidur? Aku belum merasa mengantuk. Terlepas dari kata-katanya, mata merah Josephine mengkhianatinya. Jelas sekali bahwa dia tidak hanya mengantuk, tapi sangat mengantuk. Kemudian, dia menoleh ke Emmeline dan bertanya, bagaimana pesta ulang tahunnya? Apakah kamu bersenang-senang? Itu baik-baik saja. Melirik Jonathan dengan rasa bersalah, Emmeline lari ke lantai 2 seolah anjing-anjing neraka sedang menggigit tumitnya. Aku lelah, jadi aku akan tidur dulu. Setelah mengatakan itu, dia melarikan diri. Ada apa dengan dia? Josephine menatap Jonathan dengan alis berkerut ketika dia melihat reaksi Emmeline yang tidak biasa. Apakah kamu menunggangi dia dengan kasar? Tentu saja tidak. Jonathan memasang ekspresi putus asa. Dia hanya sedikit sedih setelah diremehkan oleh teman-temannya di pesta ulang tahun. Tapi kenapa aku merasa dia takut padamu? Josephine dengan cermat memperhatikan perilaku tidak biasa Emmeline. Dalam keadaan biasa, dia pasti akan berdiri di hadapannya. Namun, ketika mereka pulang hari ini, dia berdiri di belakangnya dengan tegang seolah-olah dia tidak berani berdiri di depannya. Itu pasti tipuan cahaya. Jonathan mengubah topik pembicaraan sambil tersenyum, berkata, sudah larut, sayang. Mengapa kita tidak kembali ke kamar kita dan tidur? Siapa yang mau tidur denganmu? Josephine memelototinya. Aku menunggumu karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Apa itu? Duduk di sampingnya, Jonathan dengan ringan menghirup aroma memikat yang tercium darinya. Pesta tahunan Smith Group akan diadakan lusa. Aku harus menyiapkannya di kantor besok, jadi aku tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah untuk kakek dan nenek. Anda melakukannya sebagai gantinya. Seperti yang dikatakan Josephine, dia mengeluarkan kartu bank dari sakunya. Ada 100.000 di kartu ini.
Tin adalah hari ulang tahun saya. Pilih hadiah dan berikan kepada mereka selama pesta tahunan. Saya berencana menggunakan uang ini untuk menyewa rumah besar di Edenic Heights, tetapi karena itu tidak diperlukan sekarang, sangat cocok untuk membeli hadiah untuk pesta tahunan perusahaan. Ah, sudah waktunya untuk pesta tahunan. Pesta tahunan grup Smith adalah acara besar setiap tahun, sedemikian rupa sehingga mereka yang tidak tahu lebih baik akan berpikir bahwa itu adalah perusahaan terbuka. Namun kenyataannya, keluarga Smith hanyalah keluarga kelas 3 di Jadeborough, jauh dari 4 keluarga terkemuka. Meski begitu, skala pesta tahunan mereka setiap tahun setara dengan keluarga kelas atas. Setiap keturunan keluarga harus menyiapkan hadiah untuk patriark dan ibu pemimpin keluarga Smith selama pesta tahunan. Selain itu juga tidak bisa terlalu murah karena anggota keluarga Smith membuat perbandingan di balik pintu tertutup. Yang hadiahnya lebih mahal akan dihargai, sedangkan yang hadiahnya murah akan ditertawakan. Hadiah yang disiapkan Josephine setiap tahun tidak terlalu mahal, biasanya hanya bernilai 10 atau 20 ribu. Mengapa dia menghabiskan banyak uang untuk membeli hadiah tahun ini? Saya tidak membutuhkan kartu ini. Saya punya uang, jadi saya akan pergi dan membeli hadiah besok. Jonathan mengembalikan kartu bank kepada Josephine sambil memikirkan hadiah yang pantas. Hentikan tindakan itu. Saya tahu lebih baik daripada siapapun apakah Anda punya uang. Josephine tidak mengambil kartu itu. Sebaliknya, dia menoleh ke Jonathan dan mendesak, beli saja hadiah sekitar 100 ribu, tapi jangan bilang aku menyuruhmu membelinya. Sebaliknya, katakan bahwa Anda menyiapkannya. Itulah motif utamanya. Dulu, dia selalu menjadi sasaran kritik setiap kali menemani saya menghadiri pesta tahunan perusahaan. Tapi itu tidak bisa dihindari karena dia satu-satunya orang yang menikah dengan keluarga Smith. Menantu laki-laki yang masih tinggal memiliki sedikit martabat untuk dibicarakan, dan dia tidak punya banyak uang, jadi hadiah yang dia persiapkan setiap kali sangat murah. Dengan demikian, keluarga kami secara alami menjadi bahan tertawaan anggota keluarga Smith lainnya. Kamu khawatir mereka akan mencemoohku? Ya. Jonathan tidak mengalami kesulitan memahami maksudnya ketika dia mengatakan sebanyak itu. Meskipun Josephine biasanya memperlakukannya dengan dingin, dia tetap memperhatikan minatnya pada saat-saat penting. Aku hanya tidak ingin diejek bersamamu. Dengan ekspresi dingin di wajahnya, Josephine melemparkan tatapan tajam padanya. Kemudian, dia bangkit dan menuju ke lantai 2. Bahkan jika itu yang saya pikirkan, saya tidak akan pernah mengakuinya. Akui saja, apa yang membuat kita malu ketika kita sudah lama menikah? Jonathan mengikutinya, menyeringai dari telinga ke telinga. Dia memasukkan kartu bank ke dalam sakunya. Saya tidak butuh uang ini. Simpan saja ini karena Anda harus mendukung saya jika suatu hari saya kehilangan pekerjaan. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan mulai bekerja? Mendengar kemungkinan dia kehilangan pekerjaannya, Josephine tiba-tiba teringat bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan real estate. Jika dia tidak menyebutkannya, saya akan melupakan semuanya. Besok, Jonathan terbatuk, dihinggapi dorongan untuk menendang dirinya sendiri dengan keras. Kenapa aku mengungkitnya? Bukankah saya baru saja menembak kaki saya sendiri? Jangan bilang bahwa semua yang kamu katakan padaku saat itu adalah bohong. Alis Josephine menyatu ketika dia melihat keadaan bingung pria itu, dan dia ragu apakah klaimnya bekerja di sebuah perusahaan real estate hanyalah kebohongan belaka. Tentu saja tidak. Jonathan buru-buru membantahnya. Kenapa kamu tidak pergi denganku besok jika kamu tidak percaya? Oke, tidak apa-apa. Besok berangkat jam berapa? Aku akan mengantarmu ke kantormu. Yang mengejutkan, Josephine setuju. Seketika, Jonathan terpana karena mengira dia akan menolak. Pukul 2 atau 3 sore besok, kurasa. Jonathan memilih waktu secara acak. Saya pasti tidak akan punya waktu untuk mengatur segalanya jika saya memilih waktu di pagi hari. Jika pada sore hari, saya masih punya waktu untuk mencari perusahaan real estate. Jika semuanya gagal, saya hanya akan mendapatkannya. Oke, saya akan melakukannya, kalau begitu. Demi mengadakan pertunjukan, dia memutuskan untuk mengakuisisi sebuah perusahaan real estate. Oke, aku akan mengantarmu besok sore. Melirik ke arahnya, Josephine mencatat, ini sudah malam, jadi tidurlah lebih awal. Karena itu, dia menuju ke lantai 3.
Ketika Jonathan melihat bahwa dia akan pergi, dia terbatuk ringan dan mengejarnya. Sayang, aku agak takut gelap untuk tidur sendirian di malam hari. Bisakah saya tidur di kamar Anda malam ini? Aku bisa tidur di sofa. Kalau tidak, saya bahkan bisa tidur di lantai. Bagus, ikut denganku. Atas persetujuan tak terduga Josephine, kegembiraan memenuhi Jonathan. Dia mengikutinya ke lantai 3. Tetapi ketika dia ingin masuk ke kamar setelah dia membuka pintu dan masuk, pintu kamar dibanting dengan keras saat dia menutup pintu dari dalam. Sayang, bukankah kamu mengatakan bahwa aku bisa tidur di kamarmu? Jonathan menyentuh hidungnya, ketidakberdayaan tertulis di seluruh wajahnya. Aku hanya menggodamu. Apakah Anda menganggapnya serius? Sebuah dengusan dari Josephine melayang keluar dari ruangan. Ah, memang benar bahwa wanita cantik pandai menggoda pria. Jonathan kemudian kembali ke kamarnya sendiri dengan putus asa. Malam berlalu dalam sekejap mata. Ketika fajar menyingsing keesokan paginya, Josephine sudah pergi ke kantornya. Duduk di sofa kulit, Margaret sedang menonton televisi. Adapun Connor, dia sibuk memasak dan bersih-bersih seperti yang selalu dilakukannya di kediaman Smith. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Jonathan tidak lagi perlu melakukannya, karena Margaret tidak berani memaksanya. Jonathan, kamu sudah bangun. Ketika dia melihat Jonathan turun, Margaret melompat dari sofa. Jonathan, apakah kamu lapar? Haruskah saya membuatkan Anda semangkuk bubur oatmeal? Apapun yang kamu katakan, keluarkan. Dengan keluarnya Josephine, Jonathan tidak perlu bersikap ramah kepada Margaret. Lagi pula, Margaret tidak akan pernah bersikap baik kecuali dia punya agenda. Tidak bisakah aku menunjukkan perhatianmu saja? Margaret memaksakan senyum canggung. Jonathan, lain kali kamu pergi ke Jazona, kenapa kamu tidak memperkenalkan kami pada Raja Perang? Kebetulan, ayahmu pergi ke sana dalam beberapa hari ke depan. Mengapa Anda tidak ikut dengan kami? Mereka baru saja berbicara, dan Margaret telah mengungkapkan agendanya. Ketika dia menyebut ayahnya, dia jelas berbicara tentang Connor. Aku sibuk beberapa hari ini. Lain kali kalau begitu, Jonathan langsung menolaknya. Apakah saya perlu melakukan perjalanan dan melihat Zachary secara pribadi? Yang saya butuhkan hanyalah menelepon, dan dia akan muncul tepat di depan saya. Kamu sibuk dengan apa? Ekspresi Margaret berubah serius setelah Jonathan menolaknya. Dia bahkan menyesal memanggilnya dengan namanya alih-alih sampah pengecut. Apakah saya wajib melaporkan bisnis saya kepada Anda? Jonathan memelototinya dengan dingin dan sedang tidak ingin mengobrol. Petik 2. Ada apa dengan sikapmu itu? Kemarahan Margaret hampir meledak ketika dia tiba-tiba teringat bahwa dia tinggal di rumah Jonathan. Oleh karena itu, dia menekannya sekaligus. Kalau begitu, kapan kamu punya waktu untuk pergi dengan Josephine untuk menyelesaikan pengalihan kepemilikan rumah? Satu-satunya alasan dia menoleransi Jonathan adalah karena mansion itu masih bukan atas nama Josephine. Begitu kepemilikannya berubah, Jonathan tidak akan berani bicara seperti itu lagi padaku. Bahkan, saya akan mengusirnya dari rumah sejak lama. Itu akan tergantung pada suasana hatiku. Mengabaikannya, Jonathan berjalan keluar rumah. Meskipun tidak ada lagi penjaga yang ditempatkan di depan mansion, akan ada seseorang yang berpatroli setiap beberapa menit. Jelas, Ivana telah memutuskannya atas kemauannya sendiri. Namun, Jonathan tidak ingin menjadi orang yang sibuk. Setelah berjalan sebentar, dia tiba di pintu masuk Edenic High. Dengan santai menyalakan rokok, Jonathan melihat ke arah sebidang tanah kosong dan berteriak, "Keluar!" Namun, tidak ada respon sama sekali. Mengerutkan alisnya, Jonathan menegaskan dengan suara dingin, "Aku akan memberimu waktu 3 detik. Jika kamu tidak keluar, aku akan mengirimmu ke penjara Crimson Utara selama 1 tahun bersama Zachary." Saat dia berbicara, semak-semak di depannya berdesir. Detik berikutnya, beberapa sosok berseragam militer dan cat wajah kamuflase muncul di hadapannya. Yang memimpin mereka adalah Andrew, yang ditemui Jonathan di Phoenix International Hotel. "Komandan," Andrew tampak malu. "Bagaimana Anda memperhatikan kehadiran kami? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melewatiku dengan kamuflase jelekmu itu?" Jonathan memelototi mereka. Sejak dia meninggalkan Phoenix International Hotel, dia sudah melihat mereka membuntutinya. Dia terlalu malas untuk diganggu oleh itu. Andrew menjelaskan dengan canggung, "Komandan, Raja Perang bersikeras agar kami mengikutimu.
Di depan Jonathan, Andrew sama sekali tidak berani berbohong. Lagi pula, seseorang tidak akan berbohong kepada Asura kecuali jika dia memiliki keinginan mati. Aku tahu, jawab Jonathan terus terang. Alasan saya ingin berbicara dengan Anda bukan karena Anda membuntuti saya. Sebaliknya, saya ingin bertanya apakah Anda tahu ada perusahaan real estate di Jadeborough. Perusahaan real estate, Andre menggaruk kepalanya. Komandan, mengapa kamu mencarinya? Apakah Anda masih ingin membeli rumah atau sesuatu? Saya berpikir untuk membeli perusahaan real estate, jawab Jonathan dengan santai. Mengakuisisi perusahaan real estate, Andrew bahkan lebih bingung. Segala sesuatu di bawah matahari dapat dikuasai oleh Asura, jadi apa gunanya mengambil alih perusahaan real estate? Saya tahu beberapa, namun, saya tidak yakin apakah mereka mau menjualnya, jawab Andrew dengan nada tidak pasti. Jika saya memberi tahu mereka bahwa pembelinya adalah Asura, mereka pasti akan setuju tanpa ragu. Namun, jika Jonathan ingin menyembunyikan identitasnya, tanggapan mereka akan sangat berbeda. Uang tidak akan menjadi masalah. Ngomong-ngomong, selesaikan ini sebelum jam 2 siang, perintah Jonathan karena dia sedang tidak ingin mengobrol. Lagi pula, Andrew pasti tidak akan keberatan. 2 siang, Andrew tampak bingung. Komandan, bukankah ini terlalu ketat? Sekarang sudah jam 10. Ketika Jonathan memberinya mata samping, Andrew sangat ketakutan sehingga dia langsung memberi hormat. Ya, Komandan, aku akan menyelesaikan misinya. Selesaikan sebelum pukul 2, dan aku akan melupakan fakta bahwa kau membuntutiku. Jika kamu gagal, bersiaplah untuk menghabiskan sisa hidupmu di penjara Crimson Utara. Saat dia selesai, Jonathan menoleh dan pergi. Dia bahkan tidak memberi Andrew kesempatan untuk memprotes. Puan, menurut Anda untuk apa Komandan ingin membeli perusahaan real estate? Bawahan Andrew bertanya dengan rasa ingin tahu setelah Jonathan pergi. Mengapa mereka tidak bertanya pada Jonathan ketika dia ada? Ini rahasia militer. Andrew menatap tajam ke arah mereka. Aku akan memberimu waktu 1 jam untuk mencari tahu yang mana 10 besar perusahaan real estate di Jadeborough. Setelah itu, kumpulkan mereka untuk rapat di markas kita. Beritahu mereka bahwa siapapun yang tidak hadir sebaiknya berkemas dan bersiap untuk diusir dari Jazona. Iya, Komandan. Para prajurit tidak berani menolak. Namun, sebelum mereka melanjutkan perjalanan, salah satu dari mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, apakah kami mengumpulkan mereka atas nama Anda? Apakah kamu idiot? Andrew memberinya tendangan. Gunakan nama Raja Perang. Jelas, kita harus memberikan tanggung jawab kepada Raja Perang dalam keadaan seperti itu. Jika Raja Perang mengetahui bahwa kita salah menggunakan namanya, para prajurit dicekam ketakutan. Penyebutan Raja Perang saja akan memunculkan trauma sebelumnya yang mereka alami. Jadi bagaimana jika dia tahu? Andrew mendengus. Bahkan jika dia melakukannya, dia tidak punya pilihan selain mengertakkan gigi dan menanggungnya. Bukannya dia berani membiarkan amarahnya berkobar. Lagi pula, mengakuisisi perusahaan real estate adalah ide Asura. Jadi bagaimana jika Raja Perang mengetahuinya? Dia akan pasrah menerimanya sama seperti orang lain. Pikiran Raja Perang mati-matian menekan amarahnya menimbulkan tawa kecil dari Andrew. Namun, dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan memarahi, untuk apa kamu melamun? Segera lanjutkan pekerjaanmu. Iya Pak, para prajurit berbalik dan pergi tanpa sepatah kata pun. Setelah pergi, Jonathan tidak kembali ke Villa No. Sebaliknya, dia menelepon Harrison. Saat telepon masuk, suara Harrison terdengar. Goldstein, ada yang bisa saya bantu? Apakah ada toko barang antik di Jadeborough? Saya mau beli lukisan, kata Jonathan santai. Sebenarnya banyak lukisan di kediaman resminya, dan semuanya bernilai ratusan juta. Namun, pesta tahunan grup Smith adalah besok. Oleh karena itu, terlalu berlebihan untuk meminta lukisan-lukisan itu diterbangkan. Tentu saja ada, tapi, lukisan di sana tidak benar-benar cocok dengan statusmu. Setelah sedikit ragu-ragu, Harrison menambahkan, kebetulan, ada lelang malam ini di Jadeborough, dan saya dengar akan ada beberapa lukisan di blok itu. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Lelang. Jonathan terkejut. Dia tidak menyangka kota tingkat ketiga seperti Jadeborough benar-benar menyelenggarakan lelang. Itu benar. Tidak hanya lukisan yang dijual, ada juga meteorit, eliksir, dan lainnya. Namun,
Tidak ada yang yakin apakah itu asli atau palsu. Harrison jelas tidak tertarik pada mereka. Namun, Jonathan mengangkat alisnya ketika minatnya diganggu oleh meteorit dan ramuan. Tanpa diduga, dia bertanya, jam berapa pelelangannya? Jam 8 malam. Apakah kamu akan pergi? Jemput aku dari Edenic Heights nanti. Jonathan tidak terlalu tertarik pada lukisan-lukisan itu. Sebaliknya, dia tertarik dengan meteorit dan ramuan. Bagi orang lain, barang semacam itu mungkin hanyalah penipuan. Tapi baginya, itu belum tentu demikian. Saat itu, jika dia tidak melewati kamp tentara secara tidak sengaja dan kebetulan menggunakan teknik naga suci kuno, tidak mungkin dia bisa menaklukkan dan menyatukan bangsa dalam waktu 3 tahun. Akibatnya, ia menjadi asura karena itu. Waktu berlalu dalam sekejap mata. Ketika waktu menunjukkan pukul 1 siang, Josephine sengaja pulang dari Smith Group. Dia ingin menemani Jonathan melapor untuk bertugas di perusahaan real estate. Sebenarnya, dia memeriksanya untuk melihat apakah dia berbohong padanya dan apakah dia benar-benar mendapatkan pekerjaan. Sayang, apakah kamu benar-benar berniat pergi ke kantor bersamaku? Jonathan mulai khawatir. Sudah hampir jam 2, namun, masih belum ada kabar dari Andrew. Oleh karena itu, dia tidak yakin apakah Andrew sudah berhasil mengakuisisi perusahaan real estate tersebut. Atau, Jonathan menatap tajam ke arahnya. Jonathan, katakan yang sebenarnya. Apakah semua yang Anda katakan sebelumnya hanyalah kebohongan? Tentu saja tidak. Jonathan langsung menyangkalnya. Tidak mungkin dia akan mengakuinya pada saat yang sangat penting. Di mana kantormu? Aku akan mengantarmu ke sana. Josephine tidak ingin membuang waktu. Mengambil kunci mobil, dia menyalakan mesin Lamborghini. Lagi pula, dia tidak punya banyak waktu. Setelah mengirim Jonathan ke kantor ini, dia masih harus kembali ke kantornya untuk mendekorasi tempat pesta tahunan. Untuk hidup saya tidak ingat. Jonathan mencubit keningnya frustasi. Mengapa saya tidak menelepon untuk bertanya? Teruskan. Josephine menatapnya dengan sungguh-sungguh. Aku akan keluar untuk menelepon. Mengangkat teleponnya, Jonathan berjalan keluar seolah-olah dia akan melakukannya. Saat dia keluar dari rumah, dia bertemu dengan salah satu tentara yang menyamar sebagai warga sipil. Ketika prajurit itu melihat Jonathan, dia hampir memberi hormat secara refleks. Namun, Jonathan memotongnya, cukup, berhenti membuang-buang waktu. Apakah sudah selesai? Ya, komandan. Prajurit itu menjawab dengan suara gemetar. Dia sangat gugup sehingga dia sudah bermandikan keringat. Dapat dimengerti bahwa dia merasa seperti itu. Lagi pula, dia berdiri di depan Asura Agung yang telah mengalahkan semua musuh bangsa. Perusahaan yang mana? Grup Graham, jawab prajurit itu dengan cemas. Grup Graham, kan? Jonathan kembali ke mansion tanpa berbalik. Saat dia masuk, dia melihat ke arah Josephine. Sayang, akhirnya aku ingat. Ini Grup Graham. Grup Graham. Josephine terkejut dengan nama itu. Apakah Anda yakin itu Graham Group? Bagaimana dengan itu? Tanya Jonathan heran. Josephine terdengar seolah-olah ada yang tidak beres dengan Graham Group. Grup Graham adalah firma real estate teratas Jadeboro, dan perusahaan itu bernilai miliaran. Faktanya, setengah dari bangunan di sini dikembangkan oleh mereka. Juga, saya mendengar bahwa mereka sangat menuntut dalam hal kualifikasi akademik. Seseorang harus lulusan dari universitas papan atas untuk mendapatkan wawancara, dan itu juga berlaku untuk posisi terendah mereka. Jika saya ingat dengan benar, bukankah Anda lulusan dari universitas tingkat 2? Josephine menatap Jonathan dengan rasa ingin tahu. Apakah begitu? Saya tidak pernah mendengar apapun tentang persyaratan mereka untuk kualifikasi akademik. Jonah mengubah topik pembicaraan. Mungkin karena aku melewati pintu belakang. Setelah melontarkan pandangan tidak yakin kepada Jonathan, Josephine tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Saat mereka mengemudi keluar dari Edenic Heights, Josephine berkomentar, tidak peduli bagaimana Anda masuk ke perusahaan, Anda tidak bisa bersikap acuh tak acuh seperti sebelumnya. Saya mendengar bahwa perusahaan ini sangat kompetitif dan ketat. Jika Anda gagal melakukan pekerjaan Anda, mereka mungkin memecat Anda kapan saja. Jadi, jangan sampai Anda dipecat di minggu pertama Anda di sana. Tidak mungkin mereka akan memecatku, gurau Jonathan sambil menyeringai. Siapa tahu, mereka mungkin memohon padaku untuk tinggal setelah beberapa bulan. Pecat saya, kamu pasti bercanda.
Aku akan mengambil alih perusahaan mereka dan menjadi pimpinan baru mereka. Saya tidak pergi ke sana untuk menjadi karyawan biasa. Pernahkah Anda melihat perusahaan memecat ketuanya sebelumnya? Juga, sebaiknya kau hentikan ketertarikanmu untuk menyombongkan diri saat sedang bekerja. Tidak ada yang akan mentolerirnya di sana. Josephine memelototinya sebelum menginjak pedal gas. Namun, ketika mereka berada di dekat Graham Group, Josephine tidak langsung masuk. Sebaliknya, dia berhenti di supermarket terdekat. Setelah beberapa saat, Josephine kembali dengan kantong plastik merah di tangannya. Apa yang Anda beli? Jonathan terkejut ketika Josephine menyerahkan tas itu kepadanya. Rokok dan beberapa minuman. Josephine dengan santai menjawab, ketika Anda tiba di kantor, sebaiknya Anda rendah hati dan menjaga kebiasaan buruk Anda agar orang lain tidak membenci Anda. Juga, jika seseorang meminta rokok, jangan pelit dan berikan dengan murah hati. Setelah Anda habis, saya akan membelikan Anda lagi. Juga, berbeda dengan bekerja di kantor, Anda akan dihadapkan dengan banyak pesaing. Jika Anda tidak mengetahui aturan tak terucapkan ini, orang lain akan segera mengucilkan Anda. Ketika Josephine mendidik Jonathan tentang politik sebuah kantor, Jonathan mendengarkan tanpa daya dengan senyum masam di wajahnya. Mengapa dia memperlakukan saya seperti pemula yang naif, sampai-sampai mengingatkan saya untuk mentraktir orang lain dengan sebatang rokok? Saya mengerti. Jonathan tidak memprotes meskipun dia tidak peduli dengan metode seperti itu. Namun demikian, dia menghargai pemikiran yang telah dimasukkan Josephine ke dalamnya. Sayang, untuk berterima kasih, aku akan menghadiahimu dengan ciuman. Berhentilah bermain-main. Kami telah tiba di kantor Anda. Sekarang, turun. Josephine mendorongnya ke samping saat mobil berhenti di lantai dasar Graham Group.